Assalamualaikum guys, balik lagi nih bersama saya Dakta Ilham Halik. Apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah singkat perjalanan karir dari salah satu pegulat yang bertopeng yang menyeramkan yang bernama Kane. Jika kalian lahir di tahun 90-an, apabila melihat pegulat yang satu ini, maka kita pun akan langsung teringat saat merasa kecil dulu guys. Bahkan jika kalian bermain PlayStation, mungkin pegulat ini adalah salah satu pegulat favorit kalian kan? Seperti yang kita tahu, pegulat yang bernama Kane ini adalah salah satu pegulat yang memiliki karakter ciri khas dan musik entrance yang menyeramkan, sehingga membuat semua sang lawan akan ketakutan jika menghadapi pegulat yang satu ini. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana cerita tentang sejarah singkat dari salah satu pegulat bertopeng yang menyeramkan yang bernama Kane selanjutnya. Maka dari itu mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga. Oke, tonton sampai habis ya. Glenn Thomas Jacob, atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Kane ini, adalah salah satu pegulat terpopuler yang lahir tepatnya pada tanggal 26 April 1967 di sebuah negara yang bertujuk negeri Matador, yakni Spanyol guys. Kane terlahir dari keluarga angkatan udara yang sedang ditempatkan di Spanyol pada saat kelahirannya. Kita tahu bukan hanya hebat dan juga kuat, ternyata Kane adalah seorang pegulat WWE yang memiliki tinggi badan yakni sekitar 213 cm dengan berat kurang lebih mencapai 147 kg guys. Kane memulai karirnya dalam dunia gulat yakni dengan nama Dr. Isar Yangkem, yang mana kala itu ia berkarakter sebagai dokter gigi yang sangat kejam dan dibenci banyak orang. Akan tetapi karakter Dr. Isar Yangkem kurang begitu dikenal guys, hingga tepatnya pada tahun 1993 ia pun mengubah nama panggungnya menjadi Diesel. Nah, kemudian pada tahun 1995 Diesel mulai dilirik oleh WWE, yang mana pada saat itu masih bernama WWF, dan pada saat itu juga Diesel mengubah namanya menjadi Kane guys. Pada masa itu, pegulat yang memiliki tubuh tinggi sangatlah mudah dikenal karena ia adalah seorang pegulat WWE yang memiliki karakternya sangat khas, yakni dengan menggunakan topeng berwarna merah hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Seragam dan warna pakaian yang ketat ia pakai, ditambah dengan rambut ikal panjang yang membuat penampilan Kane semakin berkesan horor di atas ring guys. Kane juga pernah membuat rekan tag team bersama Undertaker yang dikenal sebagai The Brothers of Destruction. Selama bersama Undertaker, mereka pernah memegang title WWE Tag Team Champion. Kane juga pernah bergabung dengan The Generation X bersama X-Pac, dan mereka juga pernah memenangkan title WWF Tag Team Champion sebanyak 2 kali. Tetapi tag team pecah ketika X-Pac menyalahkan Kane dan menendang keluar dari The Generation X. Di sini Kane bersekutu singkat dengan Paul Bearer. Kane juga pernah membuat storyline dengan Lita, di mana dalam storyline ini Kane jatuh cinta kepada Lita, tetapi Lita menolak cinta Kane. Hal ini menyebabkan dia menculik Lita. Beberapa bulan kemudian Lita mengumumkan bahwa ia hamil dengan Matt Hardy dengan asumsi bahwa Matt Hardy adalah ayah anak itu, tetapi Kane mengklaim bahwa dia adalah ayahnya. Minggu berikutnya dia menjelaskan bahwa dia telah menghamili Lita. Kemudian Kane bertanding dengan Chris Benoit, tetapi dia harus kalah dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Lita datang ke ring dan memukul Kane dan menyebabkan Lita keguguran. Storyline ini terus berlanjut dan membawa Matt Hardy.
Di SummerSlam, Ken bertanding melawan Matt Hardy dalam pertandingan Till Death Do Us Part dengan Lita wajib menikahi pemenangnya. Ken pun memenangkan pertandingan tersebut dan menikahi Lita. Storyline ini berakhir ketika Lita menyalahkan Ken dan memulai berhubungan baru bersama Edge. Pada tanggal 29 Mei 2006, Ken palsu muncul dengan menggunakan topeng dan ring gear yang sama yang dimiliki oleh Ken asli. Storyline ini berakhir di Vengeance dan dimenangkan oleh Ken asli. Setelah pertandingan, Ken melepas topeng tersebut. Ken juga pernah reuni kembali dengan Undertaker dan Ken juga pernah memenangkan title ECW Championship dengan mengalahkan Chavo Guerrero. Pada pay-per-view Money in the Bank, Ken berpartisipasi dalam pertandingan tersebut dan memenangkan pertandingan tersebut, guys. Di malam yang sama, Ken meng-cash in kan kopernya dengan mengalahkan Rey Mysterio dan membuat Ken menjadi WWE World Heavyweight Champion yang baru. Tetapi dia harus melepas titlenya di pay-per-view TLC setelah ia kalah dari Edge. Pada 12 Desember 2011 di Raw, Ken menggunakan topeng logam dan ring gear baru. Dia juga berseteru dengan John Cena. Perseteruan mereka berakhir di Elimination Chamber dalam pertandingan ambulance match dan Cena menjadi pemenang tersebut dan mereka akhiri perseteruan mereka. Ken juga membentuk tim dengan Daniel Bryan yang dikenal dengan nama tim Hell No. Mereka juga pernah memenangkan title WWE Tag Team Champion di Night of Champion dengan mengalahkan Kofi Kingston dan R-Truth. Kemudian pada tanggal 19 Mei di Extreme Rules, Ken dan Bryan kalah dalam pertandingan WWE Tag Team Champion dari anggota The Shield yakni Seth Rollins dan Roman Reigns. Ken juga pernah merubah gimmicknya tanpa menggunakan topeng dan menggunakan jas serta dasi dan diberi peran sebagai direktur operasi, yang mana pada saat itu gimmick ini tertuju ke storyline The Authority. Ken dihapus dari TV WWE dikarenakan ia ingin cuti sejenak. Di Raw pada tanggal 16 September 2019, Ken kembali setelah absen hampir 1 tahun. Dia mengalahkan R-Truth untuk merebut title 24/7 Champion. Kemudian dia muncul kembali di Royal Rumble pada tanggal 31 Januari 2021. Ken muncul sebagai peserta surprise dalam pertandingan Royal Rumble. Dia juga berhasil mengeliminasi Dolph Ziggler dan Ricochet sebelum dia dieliminasi oleh Damian Priest. Pada 24 Maret 2021 diumumkan bahwa Ken akan dilantik ke WWE Hall of Fame sebagai bagian dari kelas 2021. Pelantikan Ken selesai pada tanggal 1 April 2021. Sekarang dia memilih untuk pensiun dan menjadi wali kota di Knox County, Tennessee. Nah, berbicara masalah finisher atau gerakan pamungkas yang dimiliki oleh Ken diketahui bernama Chokeslam dan Tombstone Pile Driver, seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Nah, itulah cerita sejarah singkat perjalanan karir tentang salah satu pegulat bertopeng menyeramkan yang bernama Ken versi Dekta Ilham Halik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, atau juga bisa menekan tombol share dan dibagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.